Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meleki Saputra dengan NIM 191010502888. Di sini saya akan mempresentasikan ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasi dengan judul presentasi saya yaitu mengelola kualitas. Pengertian kualitas. Menurut Standar Nasional Indonesia, kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan juga sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Itu pengertian kualitas. Nah, apa sih pentingnya kualitas itu? Karena kualitas bagus dalam produk, jasa, dan proses, maka banyak perusahaan yang memperkerjakan manajemen berkualitas dapat menikmati keuntungan pasar. Dalam arti pangsa pasar dan keunggulan harga lebih tinggi. Dan juga penghematan biaya seperti biaya operasional dan biaya pelayanan lebih rendah, yang pada akhirnya membawa laba lebih besar bagi organisasi bersangkutan. Pengaruh kualitas itu terdiri atas 3. Yang pertama, reputasi perusahaan, kedua, keandalan produk, dan yang ketiga itu keterlibatan global. Standar kualitas internasional. Yang pertama ada ISO 9000. ISO 9000 ini merupakan satu-satunya standar kualitas yang diakui secara internasional. Yang kedua, ada ISO 14000. ISO 14000 itu merupakan standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen pokok. Yang pertama itu manajemen lingkungan, kedua pengauditan, ketiga evaluasi kerja, keempat pelabelan, dan yang kelima itu penilaian siklus hidup. Biaya kualitas. Untuk mencapai kualitas yang dibutuhkan sejumlah biaya tertentu, yaitu ada yang pertama biaya untuk mengendalikan kualitas. Ini termasuk segala biaya untuk mencegah peristiwa kerusakan dan biaya evaluasi kemajuan perusahaan menuju pencapaian kerusakan yang nihil. Ini juga meliputi investasi yang dilakukan perusahaan atas bahan. Yang kedua, bermutu bagus, proses, teknologi, dan pemeriksaan kualitas. Yang ketiga itu ada biaya kegagalan untuk mengendalikan kualitas. Ini mengacu pada besarnya biaya yang ditanggung jika perusahaan gagal mencapai sasaran kualitas dan nasabah menjadi kurang puas dengan kualitas yang buruk dari produk atau jasa. Ini termasuk biaya kegagalan internal dan eksternal. Total Quality Management (TQM). Total Quality Management (TQM) merupakan manajemen kualitas dari keseluruhan organisasi dari supplier sampai pelanggan. TQM menekankan pada suatu komitmen manajemen terhadap kontinuitas organisasi menuju keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Nah, ada 5 aspek untuk TQM yang efektif. Yang pertama ada continuous improvement, yang kedua ada employee empowerment, yang ketiga ada benchmarking, yang keempat just in time, yang kelima knowledge of TQM tools. Itu untuk 5 aspek untuk TQM yang efektif. Alat-alat TQM untuk pemberdayaan karyawan dan implementasi TQM, maka setiap orang harus memahami teknik TQM. Berikut ini 6 teknik atau alat yang digunakan untuk upaya perbaikan berkelanjutan TQM. Yang pertama ada Quality Function Deployment atau Host of Quality. Yang kedua ada Taguchi Technique. Yang ketiga ada Pareto Charts. Yang keempat Process Charts. Yang kelima Cause and Effect Diagram atau Ichikawa Diagram of Fishbone Charts. Yang keenam Statistical Process Control. Selanjutnya ada model analisa kualitas. SPC merupakan suatu proses yang digunakan untuk memonitor standar,
membuat pengukuran, dan mengambil tindakan korektif pada saat produk atau jasa diproduksi. Semua jenis proses adalah subjek penyimpangan. Untuk membedakannya, Shewhart menggunakan control chart. Keduanya dibedakan agar yang pertama untuk memastikan bahwa proses dapat dioperasikan secara terkontrol dengan terjadi variasi natural. Dan yang kedua untuk mengidentifikasi dan menghilangkan variasi khusus atau assignable sehingga proses tetap terkontrol. Selanjutnya ada karakteristik kualitas. Apa sih karakteristik kualitas itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada variabel. Dalam variabel karakteristik yang dapat diukur misalnya berat, panjang, kecepatan, kekuatan. Karakteristik tersebut mungkin dalam jumlah keseluruhan atau dalam angka fraksional. Dalam rangka fraksional. Selanjutnya variabel random yang memiliki dimensi kontinu. Yang kedua ada atribut. Karakteristik di mana fokusnya adalah pada cacat atau rusak. Klasifikasi produk menjadi baik atau buruk atau menghitung jumlah cacat atau rusak. Misalnya, contoh, televisi bisa dioperasikan atau enggak atau tidak. Terus variabel kategorial atau variabel diskrit acak. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.